Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif bensin, terutama setelah melihat hasil pengujian penelitian dari Bro Andre Eldana terhadap aditif bensin Eco Racing. Jadi dari hasil penelitian tersebut, kalau dari iritnya, kalau kita cuma lihat the bestnya, yang terbaiknya, itu angkanya malah makin meningkat. Jadi katanya awal-awal waktu pakai Eco Racing itu konsumsi bahan bakar makin membaik. Jadi disebut konsumsi bahan bakar itu bisa 35, berapa gitu ya. Nah, tapi ada informasi tambahan. Yang pertama sudah disebut di video, yaitu selama pemakaian aditif Eco Racing ini, ada masalah pada saluran bahan bakar. Jadi filter bensinnya kotor, water pumpnya kotor, injektornya juga kotor. Dan kemudian diganti total ya. Mungkin yang pingin saluran bensin bekas yang kondisi baik mungkin bisa hubungi Bro Andre Eldana ya, ganti baru ya. Itu yang pertama. Jadi ada masalah pada saluran bahan bakar. Yang kedua adalah ini penulis tanyakan, apa ada deposit ya pada piston, dan jawabannya ternyata iya. Ada deposit tapi tidak merusak lah gitu pernyataannya. Nah, dua warning ini yang harus kita perhatikan. Dan warning tersebut membuat Eco Racing itu jadi mirip-mirip dengan aditif yang sudah penulis coba. Jadi yang bisa angkanya lebih baik, konsumsi bahan bakarnya awal-awal, terus mengalami deposit di piston, itu mirip dengan apa yang penulis alami ketika coba PRF turbo, power racing fuel additive turbo, dan Klinos dari Bro Arli Kurnia. Jadi ya kesamaan ini sangat sangat jadi warning gitu loh.
apakah eh, kita harus menghindari aditif bensin yang pakai minyak atsiri? Karena ya itulah, kok jadi muncul sama gitu loh, ada yang parah ada yang enggak. Penulis juga pernah uji bakar. Jadi kalau dibakar itu akan menyisa, membuat sisa gitu ya. Kompor gas susu ini piro sih? 600 derajat ya. Penulis bakar pakai korek, cedes, bolak-balik gagal menyala ya. Jadi baik yang PRF turbo maupun yang Klinos itu ada nyisa cairan yang susah terbakar. Yang PRF turbo lebih parah. Nah sebelumnya kan waktu coba-coba aditif itu PRF turbo ataupun Klinos, penulis kan sebut bahwa kemungkinan efek positif dari Klinos dan PRF turbo itu terjadi karena yaitu muncul endapan itu. Jadi muncul endapan itu yang jadi masalah atau keunggulan ya. Iya sebenarnya dipikir-pikir yang namanya aditif bensin pada umumnya itu mereka nggak ngaku bahwa akan meninggalkan cairan yang tidak terbakar pada piston, tidak meninggalkan lapisan bening atau lapisan putih pada piston. Tapi itu yang terjadi pada Eco Racing, pada Klinos. Ya, kita tetesi Klinosnya ya. Ini Klinos. Wah. Ya, apinya biru, saudaraku. Dilumuri dengan minyak ya, minyaknya. Meninggalkan minyak dia. Di Eco Racing ada tulisannya zaman dulu ya, disebut nanoteknologi sama Eco Racing. Jadi karena nanoteknologi jadi meninggalkan lapisan bening pada piston. Terus katanya Klinos juga gitu, berkat lapisan bening piston jadi bersih gitu ya. Bersihnya karena ada lapisan tidak terbakar dan karbonnya jadi larut ke minyaknya, larut ke lapisan minyak yang tidak terbakar itu. Ada memang keunggulannya, keunggulan lainnya selain keunggulannya gini aja lah. Irit, kok bisa irit? Karena kompresi meningkat. Kok bisa kompresi meningkat? Nah, karena adanya lapisan yang ketinggalan itu, jadi membuat kompresi makin padat. Tapi ini cuma terjadi di RPM rendah tok. Di RPM rendah tok, soalnya kalau di RPM tinggi gak kuat lapisannya itu, lepas.
kalah sama tekanan, kalah sama RPM gitu. Nah, kalau yang sampai melihat hasil positif, itu kemungkinan orangnya jalan di RPM rendah. Hasil ini juga yang tercermin pada uji cobanya Bro Andre Eldana. Jadi Bro Andre Eldana ini kan jalankan motornya di gigi 6 RPM 3000. Entah yang dipanteng RPM-nya atau speed-nya. RPM 3000 mungkin iya ya, bisa ya pakai ECU ya, di setel limiter stasionernya 3000, mungkin kayak gitu ya, dia membatasi lewat ECU. Nah, dengan pembatasan itu cuma 3000, maka hasil yang didapat adalah positif, karena ya sudah sifatnya dari aditif yang pakai minyak atsiri itu untuk kasih efek terutama di RPM rendah. Kalau yang penulis amati di motor penulis, ketika pakai aditif yang minyak atsiri itu terutama di kecepatan sekitar 20 sampai 40 gitu ya, terasa makin irit. Jadi biasanya kalau jalan 20 sampai 40 itu yang bar kanannya itu nggak sampai 5, nggak sampai 6. Nah, kalau pakai minyak atsiri, aditif Equinox, aditif aero turbo, itu bisa sampai 5 bar kalau pakai eco riding. Sekarang namper ini ya emang pasnya di kecepatan segini lah. Jadi di kecepatan segini ini kalau di eco riding bisa nampar. Jadi itu, jadi Bro Andre Eldana bisa dapat hasil positif karena dia pakainya RPM rendah. Harusnya kalau nggak ada masalah, maka eco racing itu akan memberi hasil yang lebih baik. Ya, penulis nggak yakin ya, banyak orang yang jalan di 3000 RPM macam di R6N sekalipun mungkin. Kalau di motor sport biasa ya yang 150 cc 3000 itu terlalu rendah rasanya ya. Kalau di motor matic kayak gini 3000 RPM itu terlalu dekat dengan kalau setat gitu kayaknya. Segini ini mungkin 4000-4500 RPM. Jadi Bro Andre Eldana ini sudah memberi favor ya, memberi keuntungan untuk eco racing. Jadi dengan jalan di 3000 RPM, Bro Andre Eldana itu memberi kesempatan eco racing untuk menunjukkan kehebatannya. Selain itu keunggulan dari banyak lendir, banyak deposit, banyak cairan yang tidak terbakar di piston itu, apalagi dengan adanya lapisan tambahan di piston, maka tentu saja bisa mengurangi motor yang berasap. Jadi
sering ya Eco Racing ditunjukkan bisa mengurangi motor yang ngebul. Nggak usah ganti ring piston, langsung pakai Eco Racing, asap ngebulnya berkurang. Ada beberapa demo video itu ya. Nah, itu memang beneran salah satu fungsinya. Klinos juga gitu. Klinos juga disebut bisa mengurangi motor yang berasap, mengurangi asap ya. Jadi bila kendaraannya mengalami masalah berasap, pakai Klinos bisa berkurang. Iya, wajar lah ya, karena ada lapisan cairan yang tidak terbakar yang tertinggal. Ini coba Eco Riding sekarang penulis nggak pakai aditif sih. Normalnya 4. Iya 4. Sempat 5 juga ya. Ternyata pakai aditif. Nggak terlalu banyak membantu juga ya. Ini nggak pakai aditif ya bisa 5. Ya wis lah. Selain mengurangi asap, bisa mengurangi fuel dilution juga. Jadi penulis sempat ya kan nyoba-nyoba aditif ya. Wah, fuel dilutionnya kok nggak ada sama sekali. Ya tentu ada kombinasi dari CO plus 5 juga. Tapi sebelum menulis ganti CO plus 5, penulis kan sudah coba juga aditif PRF turbo sama Klinos. Itu terasa ya, fuel dilution itu berkurang. Bener itu. Ya anggap aja feeling ya, silahkan. Tapi penulis yakin bahwa ketika menggunakan aditif baik PRF turbo ataupun Klinos, itu fuel dilution berkurang. Dan perlu jadi catatan bahwa mengurangi asap kendaraan, terus mengurangi fuel dilution, itu rasanya bukan keunggulan dari aditif bensin pada umumnya. Maksudnya umumnya itu yang impor-impor ya. Aditif bensin impor itu rasanya nggak ada kata-kata mengurangi fuel dilution, bisa mengurangi motor berasap. Kalau aditif impor itu mengurangi fuel dilution atau asap, itu solusinya pakai oli, aditif oli. Olinya dibuat kuantel, pakai viscosity index improver gitu, jadi olinya jadi jauh lebih kental. Kalau misalnya asalnya SAE 40 ya, jadi 40W 60 kayak gitulah kira-kira. Jadi waktu panas kekentalannya 60 atau 70 atau 80 atau 90 sembuh lah, tergantung dosis ya. Cek nanti penulis cari lah aditif luar negeri itu gimana. Rasanya nggak ada ya yang sampai
bisa mengurangi asap, bisa mengurangi fuel dilution. Tapi beda dengan aditif yang berbahan minyak atsiri, baik yang cairan maupun padatan ya. Yang aditif minyak atsiri itu ada yang bentuk padat juga kan. Ya EcoRacing itu kan padat. Nah, aditif luar nggak ada ya, karena spesial ya, karena mereka aditifnya rasanya nggak meninggalkan sesuatu, nggak meninggalkan cairan yang tidak terbakar, tidak meninggalkan deposit dan macam-macam lah. Nah, penulis itu kan sebelumnya nyebut ya bahwa mungkin memang deposit kayak gitu bikin bikin efek positifnya mengurangi fuel dilution, mengurangi asap. Tapi ya gitu, resiko jangka panjangnya itu loh. Resiko jangka panjangnya kan kayak yang dari Bro Andri Eldana rusak kan akhirnya, sampai parah. Konsumsi bensin yang 35 km per liter itu turun menjadi 25 km per liter. Turun banyak lah. Penyebabnya adalah yaitu sumbatan di filternya, sumbatan di ya mungkin di injektornya juga. Dan itu terjadinya lama ya. Lama. Katanya di percobaan ke-80. Percobaan 80 itu 80 kali 1,5 jam dengan kecepatan 65 km per jam. Penulis ngitung dari konsumsi bahan bakarnya lah. 1,5 jam, 6,5, 100 km konsumsi bahan bakar 35, jadi kira-kira 3 liter. Kalau penulis itu ngitung itu kira-kira 10 bulan. Jadi 80 trialnya Bro Andri Eldana itu setara dengan 10 bulan, 10 bulan. 10 bulan pakai motor NMAX ini. Kalau untuk penulis ya, untuk yang lain mungkin beda lagi, silahkan dihitung sendiri. Jadi untuk penulis percobaan 80 kali itu dicapainya dalam waktu 10 bulan lah, kira-kira kayak gitu. Bulan. Jadi kalau makainya sampai 6 bulan masih belum tahu. 5 bulan, 4 bulan belum tahu. Tahunya setelah 10 bulan. Disebut filternya terutama yang ada ada flek-fleknya atau apa gitu. Di silinder ada deposit. Deposit itu katanya nggak berbahaya, tapi ya itu kan menurut Bro Andri Eldana ya, karena motornya kan jalan RPM tinggi. Yang penulis tahu kalau ada deposit di silinder itu efeknya bisa ngerusak juga. Karena apa? Karena deposit di silinder akan membuat jadi kerak yang bisa mengganggu pembakaran satu.
bisa merusak pembakaran dua, mengganggu pembakaran, jadi pembakarannya jadi makin sulit ya, karena kapasitas mesin berkurang kan ya. Nah, terus kalau depositnya itu membara, jadi masalah lain lagi. Masalah jadi mesin makin panas, mengalami preignition macam-macam. Kalau sampai preignition terus parah, bisa sampai stang piston patah atau putus, atau masalah yang lain yang lebih parah lagi. Karena kompresi mesin meningkat, kebutuhan oktan meningkat. Kalau bensinnya pakai Pertalite, dipakai gaspol, preignition, terbakar sebelum businya menyala, bisa jebol mesinnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya, kalau misalnya belum jangka panjang lah. Kelemahan jangka pendek juga sudah jelas ya. Dari Bro Andre Eldana kan juga posting penelitian ya. Nggak dikasih link aslinya, tapi penulis coba cari, ada, malah nemu 3 ya, penulis ya, sudah penulis tampilkan sebelumnya. Jadi 3 itu dari mesin motor 160 cc, terus genset, terus Matic 110 cc, 3. Dan ternyata tiga-tiganya mempunyai kesimpulan yang hampir sama. Kesamaannya adalah menggunakan additive eco racing ini membuat tenaga puncak berkurang. Jadi tenaga di RPM menengah ke atas itu turun. Baik yang dari motor 160 cc genset ataupun Matic 110 cc. Yang paling kelihatan yang di motor 160 cc. Turunnya drastis ya. Penulis nggak ngomong soal tenaga maksimal. Wah, itu kalau lihat tenaga maksimal itu bikin nggak bisa melihat gambaran keseluruhan, karena motor itu melajunya itu pakai horsepower secara keseluruhan, bukan maksimal itu. Jadi misalnya kalau nggak ngerti soal RPM ya, kita lihat dari kecepatan aja lah. Anggap motor Matic itu artinya akselerasi, kalau misalnya RPM tinggi turunnya, artinya akselerasi dari kecepatan 90 ke 100 itu berkurang. Kalau di contoh yang pertama itu berkurang banyak. Katanya Bu Andre Eldana itu kemungkinan motornya yang 160 cc Matic juga. Nah, kalau itu Matic hasilnya kayak gitu, ya pasti akan ngerasa seperti yang Pak penulis rasakan. Jadi di gaspol itu gak enak, gak keluar tenaganya. Jadi mungkin di RPM rendah mantep nyot gitu ya. Tapi pas begitu RPM tinggi, gak keluar tenaganya, turun jauh. Hasilnya apa? Ya akselerasinya jauh berkurang. Gak enak kalau dibuat kebut-kebutan, kayak geber-geberan, kayak gaspol-gaspolan. Ya samalah kesimpulannya seperti apa yang penulis sering jelaskan itu. Gak enak tarikannya. Mungkin dari kecepatan
20 ke 50 enak, tapi begitu dari 50 ke 100 gak enak. Ya penulis sudah buktikan sendiri dari uji akselerasi, dari kebiasaan waktunya 17 detik jadi parah, jadi bisanya ke 19 detik atau 18 detik. Oh iya, by the way, akselerasinya motor penulis juga segitu sekarang. Gara-gara oli atau bensinnya. Nantilah lihat kalau sudah beli bensin lagi apa masih segitu ya. Jadi ya ini jadi peringatan lah ya. Kecepatan, apakah dengan pakai aditif minyak ajiri yang bisa mengurangi fuel dilution itu memang beneran berguna atau enggak ya. Tapi kalau masa jangka panjang itu bisa membuat filter bensin kotor, saluran bahan bakar atau injektor kotor. Itu worth it apa enggak gitu. Worth it apa enggak dengan misalnya fuel dilutionnya berkurang gitu. Kalau sampai harus beli pompa, kira-kira murah mana dengan kalau misalnya ganti ring piston. Ya wes lah, gitu aja ya. Jadi Bro Andre Eldana itu sampai ganti 3 kali, 4 kali sih selama penggunaan Eco Racing selama 10.000 km atau 20.000 ya, 20.000 mungkin. Karena totalnya katanya 40-50.000 km. Worth it apa enggak? Kalau misalnya kita menggunakan itu hanya demi menghilangkan asap atau mengurangi fuel dilution. Kalau irit enggak, kalau misalnya jalan di atas 70 atau 80. Sudahlah ya, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.